pagi. Oh salah, pagi menjelang siang yang bener ya. Bener. Selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Vokasi tahun 2023. Hai, disapa dulu dong. Halo semuanya, masih baru. Hai. Jadi di podcast pertama kami ini, kami mengusung tema Kepoin PKKMB Yuaraja 15. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasmine Larissa. Dan tujuan dibuatkan podcast ini adalah untuk menginfokan kepada para mahasiswa baru mengenai PKKMB Yuaraja 15 agar nantinya mahasiswa baru itu kayak memiliki pandangan gitu terhadap PKKMB ini. Kita udah kedatangan dua narasumber hebat kita nih. Yang pertama ada Kak Aisyah Aina Nafis selaku CEO acara PKKMB tahun kemarin dan tahun ini sebagai wakil Presbem ya Kak? Bener? Alhamdulillah ya Tani. Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua ada Kak Gusti Faiz ya? Iya, benar. Bener namanya? Benar. Selaku mahasiswa baru tahun 2022 kemarin dan ketua pelaksana PKKMB Yuaraja 15 tahun ini ya? Iya, Oke, betul. berarti yang menghandle tahun ini. Betul. Sebelumnya kita ada jargon nih. Tahu Jangan nggak? apa tuh? Gimana tuh? Oh, aduh. Boleh diajarin dulu nggak? Boleh dong. Saya contohin dulu ya Kak. Outstanding vokasi, be a great vocationer. Oke. Oke. Boleh bareng-bareng nggak sih? Boleh dong. Oke. Bareng-bareng ya kita ya. Semangat ya. Oke. Vokasi be a great vocationer. Oke. Boleh. Outstanding vokasi, be a Be a great great vocationer. Dan sekarang boleh nanya nggak sih? Boleh dong. Boleh banget Boleh deh. nggak? Mau nanya apa tuh? Kesibukan kalian sekarang apa sih? Dari aku dulu ya? Iya, Mungkin dari dari Kak Kak Aisyah Aisyah dulu dulu. mungkin. Oke, boleh. Jadi untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, kita sebagai mahasiswa semester 5, masuk semester 5, kita diminta untuk magang dan kebetulan kita masuk di periode 2 magang. Jadi sekarang sibuk magang di konsultan pajak di daerah Suhat dan kebetulan waktu mengisi waktu luang ya lebih tepatnya itu ke BEM sih. Ke BEM. Iya. Oh, berarti ikut organisasi juga yang tadi ya? Iya. Oh, oke. Jadi agak Agak apa ringkih ya? Iya, agak ringkih. Untuk manajemen waktu. Iya, bener. lumayan sih kalau soal magang dan BEM ini kan kita bagi porsinya harus sesuai sih karena Berarti harus fokus. Naik semester 5 ya Kak? Iya, sekarang masuk semester 5 sih. Untuk Kak Gusti Faiz? Kalau saya sekarang kan baru naik ke semester 3 dan kesibukan saya sekarang adalah mengikuti organisasi, yaitu dari Kementerian PSDM yang bawahi PKK Maba. Dan di sini dengan adanya pengalaman di organisasi ini juga sebagai bentuk untuk saya dapat berkembang lebih baik, dan saya juga bisa ada di posisi ini karena saya belajar dari apa itu organisasi. Dan awalnya saya belum tahu mengenai organisasi di kampus seperti apa, tapi setelah saya terjun langsung dan saya cemplung langsung di dunia organisasi, ternyata organisasi itu tidak seperti itu. Ternyata banyak hal-hal yang baik kita bisa petik dari organisasi. Jadi kesibukan saya sekarang yaitu adalah di organisasi dan juga sibuk di dunia kepanitiaan sih lebih tepatnya. Keren nih. Berarti kakak dua ini sama-sama BEM ya? Iya, betul. Sama-sama BEM kebetulan. Oke. Atasan saya ini. Gitu. Iya. Gitu. Kita sama Gusti Iya. sebenarnya. Kayak dulu aku juga begitu masuk kuliah nih kayak ngelihat kan itu pengenalan ya waktu Iya, PKK pengenalan Maba waktu itu kebetulan aku online gitu dan kenal BEM Covid DPM. ya soalnya ya? Iya, pas Covid. Covid. Bener, Covid. Kebetulan angkatan 2021 kenal BEM DPM kok kayaknya menarik ya gitu. Iya. Terus di situ aku agak ngerasa minder gitu karena pada saat itu aku nggak ada pengalaman sama sekali di SMA organisasi. Oh, jadi SMA nggak ikut apa-apa? Iya, nggak ikut apa-apa. Mungkin Gusti sebelumnya udah pernah ikut. Iya, Sih. mungkin pernah SMA. Keren tapi ya, di SMA nggak ikut apa-apa, tapi sekarang jadi wakil Presbem loh. Nah, itu Iya. yang harus di-plus. Makanya, Aduh, ya alhamdulillah sih sebenarnya untuk mencapai di titik sekarang itu yang penting kita mau belajar, terus berusaha untuk improve ya, lebih ke improve diri sendiri gitu kan, apa sih kira-kira yang kurang gitu. Dan yang paling penting itu kita nggak menyepelekan hal yang kecil gitu loh. Mungkin ini yang aku bawa dari zaman awal-awal aku jadi staff ya. Dulu tuh sebelum aku organisasi itu aku ditolak 5 kepanitiaan dan organisasi, total 5 kepanitiaan dan organisasi. Tapi semester 1-2-nya ikut Kak? Semester 1-2 kebetulan aku ya gagal itu, 5 itu aku gagal semua. Terus begitu masuk
Semester 1 sih, semester 2 itu kita kan udah BEM staff ya. Itu waktu semester 1 itu kayak ya minder gitu kan, minder 5 kepanitiaan gitu, kepanitiaan Ditolak, bener-bener ditolak gitu. Tapi dari situ ya dari situ aku juga belajar apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diimprove dari diriku gitu, apa sih yang memang di situ bisa aku dapat dalam organisasi itu sih kalau dari aku. Kalau waktu kamu PKK apa nih Gusti, gimana nih? Oke. Kalau waktu PKK Maba kemarin kan saya tahun kemarin kebetulan menjadi maba ya, menjadi mahasiswa baru buat teman-teman juga yang kemarin mengikuti dan terpilih untuk menjadi mahasiswa baru di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dari pengalaman saya tahun lalu, semenjak saya sebagai peserta di PKK Maba, kesan saya pertama kali yaitu wow, gitu. Wow. Yang pertama kali Gimana saya tuh? jawab Wow. wow, kenapa? Expect nggak kalau bakal diterima di Universitas Brawijaya? Gak expect sih sebenarnya, karena ini impian saya dari kecil, dari SMP bahkan, untuk saya bisa bergabung di Universitas Brawijaya. Ternyata tidak hanya bergabung aja, tapi dapat berkontribusi juga dalam kepanitiaan ataupun organisasi yang ada di universitas. Otomatis di sini adalah lahan yang baik untuk saya untuk mengambil keputusan yang baik juga dan pengalaman yang baik. Dan kesan saya waktu menjadi peserta kemarin yaitu benar-benar panitianya yang ngerangkul semuanya. Pasti ngerti kan? Iya, ngerti lah. Ngerangkul di sini dalam hal kenapa sih banyak kepanitiaan di luar yang rata-rata hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi di PKK Maba ini, kakak-kakak yang menjadi panitia nanti adalah kakak-kakak yang bisa ngerangkul adik-adiknya. Bukan hanya sebagai kakak atau adik, tapi sebagai keluarga. Gitu sih. Bener sih. Terus gimana sih rasanya kepilih nih jadi ketua PKK Maba Yuwaraja 15 nanti nih? Oke. Sebenarnya nggak expect sih. Dari awalnya tahun lalu sebagai peserta yang duduk di pojok dan paling belakang. Saya sekarang bisa menjadi ketua pelaksana di PKK Maba Yuwaraja tahun 2023. Dan sekitar pesertanya hampir 1.200. Itu hal yang tidak bisa dibayangkan, dan mungkin ini adalah hal yang harus dibanggakan juga karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Betul. Dan saya harap dengan adanya saya di kepanitiaan Yuwaraja bisa mengembangkan apa yang telah dimulai tahun lalu dan bisa dikembangkan lebih baik di tahun ini. Oke. Sekarang kita boleh nggak sih nanya-nanya dan mengulik-ngulik tentang PKKMB Yuwaraja yang kemarin dan mungkin tahun ini nih, boleh gak sih aku nanya? Boleh dong, boleh banget. Sebenarnya apa sih yang harus disiapkan maba nantinya untuk PKKMB tahun 2023? Untuk Mas Gusti sendiri? Oh, berarti saya ya. Untuk apa sih yang dibutuhkan kesiapan untuk maba ya? Kesiapan yang pertama mental, yang kedua kalian harus bisa bersedia di Malang, karena kalau nggak di Malang kalian nggak bisa ngikutin rangkaian PKK. Iya dong, jelas dong. Lalu yang kedua, karena UB ini kan ada jargon nih, mendadak dan mendidik. Iya, betul. Jadi harus selalu siap, apapun nanti keputusannya, apapun nanti informasinya, kalian harus siap. Semendadak apapun nanti hasilnya, kalian harus mengikuti semua rangkaiannya. Karena kita juga harus menunggu keputusan dari atasan juga untuk setiap informasi yang diberikan. Jadi kita nggak bisa seenaknya untuk memberikan informasi sekarang. Sebenarnya sudah ada, tapi memang kita harus nge-keep dulu dan akan diinformasikan lebih lanjut ke official akunnya di Yuwaraja. Jadi para mahasiswa baru benar-benar harus mantengin nih. Iya, betul. Karena banyak banget kan sekarang pertanyaan, Kak gimana nih gitu kan. Banyak tuh yang nanya kayak atributnya apa sih yang harus dibawa, kesiapan apa aja yang harus dibawa gitu. Kalau berdasarkan ini ya, pengalamanku yang kepanitiaan kemarin, memang ada beberapa sudut pandang sih. Sebagai kita panitia kan berusaha memaksimalkan informasi ini tersampaikan. Betul. Maksudnya biar maba ini bisa menyiapkan gitu loh, lebih proper dari mungkin kita menyiapkan dari 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Cuman kan ada beberapa yang memang perlu kita diskusikan ya, diskusi ya. Iya, kalau betul. sekarang mungkin juga sama gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan kita sedikit lebih mendadak gitu kan, banyak perubahan juga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak hanya di mahasiswa barunya aja, panitianya juga panitia juga mendadak kan. Sebenarnya mendadak itu bukan kita yang mau, Iya, tapi memang itu yang harus diharuskan seperti itu. Memang itu tantangan untuk mahasiswa baru kan. Iya, buat panitia juga. Iya benar, sama-sama menantang ini. Iya, dari kita kan mungkin
lebih menempatkan gitu ya gimana kita jadi maba kemarin, kita kesusahan karena informasi mepet dan lain sebagainya gitu kan. Dan pun juga mungkin dari Gusti sekarang memaksimalkan semuanya dari awal gitu. Karena aku juga jujur waktu awal nyampe Malang pun saya kan bener-bener yang anak rantau dari jauh dan tidak mengerti kota di Jawa satupun. Dari mana tuh Mas Gusti kalau boleh tahu? Saya dari Kalimantan Timur. Waduh, Kota jauh ya. Bontang. Nah, jadi itu otomatis saya istilahnya dari anak yang merantau dari jauh dan tiba-tiba terjun ke Malang, otomatis di sini saya harus belajar untuk survive di kota Malang. Apalagi saya belum mengerti daerah-daerah Malang, terus ngerti tempat-tempat yang ada di Malang. Itu adalah sebuah tantangan buat kita juga, bagaimana kita bisa survive sendiri di tempat orang. Terus sebagai ketua pelaksana Yuaraja 15 nih, apa sih perbedaan antara Yuaraja tahun ini dan tahun sebelumnya? Mungkin Mbak Is dulu ya, dari tahun lalu ya? Mungkin mulai dari Mbak Is dulu. Kalau tahun lalu banyak sih ya, mungkin aku juga untuk tahun ini belum bisa benar-benar memastikan karena kan pelaksananya masih tanggal berapa? 18? Tanggal 18. Tanggal 18 untuk di tahun kemarin itu sebenarnya banyak sih tantangannya karena kita yang maba online gitu kan, maba online. Iya benar tuh, kena COVID tuh. Iya kena COVID gitu kan, kita maba online ngapain sih gitu kan, kita hanya di rumah mempersiapkan semuanya, itu pun juga dibantu kakak adik, orang tua semuanya ikut kan. Kalau di rumah mah gampang gitu nyari sesuatu karena kita kan udah tahu kan harus beli di mana dan sebagainya. Cuman untuk yang offline pertama kali itu menjadi tantangan tersendiri sih buat kita gitu kan, karena kita itu kan nggak sebelumnya nggak merasakan offline, jadi kita dalam hal mengira-ngira dan menempatkan diri itu kayak gimana ya maba ini kalau semisal pulangnya kesorean bakal kayak gimana gitu, pulangnya naik apa, itu sebenarnya nggak kepikiran sedetail itu. Dan dari situ kita secara tidak langsung dilatih gitu loh, dilatih buat kayak oh ya ternyata offline tuh maba itu jauh lebih effort loh susah, ya, nyari bahan-bahannya ya kan. Mungkin karena tadi Gusti nyampein kita harus survive gitu kan, jadi maba mungkin offline ya Gusti kemarin juga survive nyari-nyari kemana-mana dan sendiri gitu ya. seminggu 2 minggu udah harus di Malang tuh. Nah iya itu makanya, apalagi sekarang udah depan UB udah kayak pasar. Iya udah kayak pasar kaget beneran. Itu sih Pagi sore ada terus. rame tuh, sampai macet. Ya itu sih kayak tantangannya lebih ke adaptasi, penyesuaian. Terus kebetulan kan ini juga kita kolaborasi dengan pihak dosen gitu kan, itu juga menjadi pelajaran baru, tantangan baru buat kita pada saat itu karena kita kan memiliki sudut pandang dan pola pikir yang berbeda-beda kan. Jadi di situ gimana caranya kita sama-sama menjalin komunikasi yang baik gitu kan. Itu sih kalau dari aku dari segi kepanitiaan ya. Mungkin dari maba tahun lalu dan untuk tahun ini dari Gusti. Untuk perbedaan dari PKK maba tahun lalu dan PKK maba tahun ini ya. Karena tahun lalu saya sebagai peserta di sana, otomatis saya mengerti evaluasi apa aja yang perlu diperbaiki di tahun ini. Salah satunya mungkin adalah saya tegaskan kepada peserta untuk dapat mengikuti arahan dari PKK, dari panitia maupun dari arahan dari setiap rangkaian yang ada di PKK Maba. Karena sesuai dengan pengalaman tahun lalu, banyak teman-teman saya yang tidak lulus dalam PKK Maba. Oh iya? Iya, ada. Banyak sekali yang nggak lulus. Kalau banyak mungkin enggak, tapi ada aja yang tidak lulus. Dan sini buat jadi pembelajaran buat kalian juga, kalau bisa selalu mengikuti arahan dari panitia dan selalu mengikuti rangkaian PKK Maba yang sudah disediakan. Karena di sini juga kami sebagai panitia sudah menyiapkan semaksimal mungkin untuk kalian untuk dapat nyaman mengikuti rangkaian PKK Maba. Bahkan dalam perbedaan mungkin kita akan lebih ke indoor tempatnya, dan di sini adalah sebuah tantangan baru untuk kita karena sebelumnya waktu itu di outdoor ya. Maksudnya outdoor. Semi outdoor. Jadi tahun ini adalah sebuah tantangan buat kita dan para dosen juga, karena kita juga kolaborasi dengan dosen, tidak hanya dengan mahasiswa saja. Jadi di sini apa yang baru yaitu konsep dari kita. Jadi ditunggu aja buat mahasiswa baru untuk jadi peserta di PKK Maba Yuaraja. Jadi untuk lebih lanjutnya para mahasiswa baru nih jangan lupa untuk sering-sering update info. Sering-sering cek IG, cek grup line, grup cluster, biar nantinya kalian gak ketinggalan gitu. Terus apa sih suka duka menjadi panitia dan menjadi mahasiswa baru?
dari Boleh Gus nih dulu diceritain. Oke, Iya. saya suka duka saat menjadi mahasiswa baru dari tahun lalu ya, Iya. menjadi peserta. Suka dukanya yang pertama mungkin ya saya baru tahu karena pertama kali ke Malang juga, ternyata UB itu mendadak dan mendidik. Jadi di sini saya agak kewalahan karena untuk menjadi barang-barang ospek ya, terutama barang-barang ospek. Tapi saya juga dimudahkan karena adanya pasar kaget di depan UB tadi. Udah rame banget ya. ya. Rame banget karena apapun yang saya mau cari pasti ada di sana. Jadi di situ adalah hal yang dapat memudahkan untuk para maba juga. Dan apa tadi pertanyaannya? Suka duka. Oh, suka dukanya. Kalau untuk suka duka jadi panitia pada tahun ini, kami udah mempersiapkan ini udah lumayan lama, dan ini adalah persiapan yang matang untuk PKK Maba tahun ini. Dan semoga yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan kalian sebagai peserta dapat mengikuti kontribusi yang baik dalam PKK Maba tahun ini. Dan ini ya mungkin kalau dari aku ya, aku kan online ya, Iya. gitu kan. Kemarin sebagai maba online sebenarnya nggak terlalu berasa juga sih. Ya nggak sih, kebayang kan kamu ya? Karena kan kemarin tuh ada iya. yang ikat pinggangnya yang mana? Iya. Jadi emang ada beberapa panitia tuh yang mukanya di setting judes gitu Iya. nggak sih? Iya, kalau sebenarnya kurang lebih sama sih untuk pembagian tugasnya. Kalau mungkin offline ada korlap SPV. Iya. Kalau dulu tuh komdis sama SPV kalau dari aku. Cuman dulu nggak galak-galak banget sih karena kan online ya nggak Iya. berasa gitu, nggak ke kontrol. Jadi ya itu sih kalau dari aku nggak terlalu berasa. Dan untuk suka dukanya kepanitiaan, mungkin tadi aku udah bilang ya, karena kita proses adaptasi gitu kan, banyak hal baru yang kita dapat, banyak dinamika naik turunnya gitu, apalagi dalam segi internal gitu kan, baik internal maupun eksternal kepanitiaan gitu kan. Jadi Berarti mahasiswa baru benar-benar harus siap mental nih ya kak. ya kita juga siapin mental Iya. sebagai Panitia sih juga nih. sebenarnya. Karena Itu sih gitu. Jadi di situ kayak apa ya, banyak hal, kita belajar banyak hal sih ya, iya, ya nggak betul. sih gitu. Belajar banyak banget. Bener. Benefit untuk panitia sendiri dan maba sendiri juga banyak pastinya. Bener. Terus di sisi lain juga mungkin tadi udah nyampein ya, Gusti udah nyampein kalau dalam kepanitiaan itu makin berasa gitu loh, kita nih keluarga gitu. Iya. Gimana pun mungkin Saling yang terjadi, merangkul. iya, gimana pun masalahnya ujung-ujungnya juga balik lagi, Betul. baikan lagi Balikan gitu. lagi. Karena dipaksa untuk Mau nggak mau harus bekerja iya, sama. mau gak mau profesional kan, ya Iya, nggak sih. Dari betul. situ kita udah terbiasa sih gitu. Terus kira-kira PKKMB nih berlangsung berapa lama nih kak? Untuk PKK untuk di ini Untuk tahun sekarang? tahun sekarang. Jadi setiap tahunnya pasti ada 3 rangkaian dalam PKK Maba, yaitu PKKMB, Krida Mahasiswa, dan OHA atau Open House. Di sini akan diadakan mungkin nih untuk PKKMB sendiri akan dilaksanakan 3 hari, dan untuk Krima akan dilaksanakan 4 kali, dan itu tanggalnya belum tentu. Lalu yang terakhir ada OHA, gitu sih. Oke. Dan selanjutnya karena waktunya udah habis nih, sesinya udah habis nih. Seru banget ya kita Iya. ngobrolnya. Iya. Seru banget sampai ke bawah ya, ke bawah alur nih. Iya. Gak kerasa. Semangat ya kalian para mahasiswa baru. Intinya harus jalankan dengan baik karena nantinya benefitnya banyak banget dan bisa jadi kalau misalnya nggak dilakukan dengan baik, resikonya ya tidak lulus. Dan kita juga sebagai panitia di sini bukan sebagai kakak tingkat yang galak untuk memarahi kalian, tapi di sini adalah kakak tingkat yang menyayangi kalian. Karena di sini kita harus merangkul. Tujuan kita di sini adalah merangkul kalian dan mengenali kehidupan kampus di Betul. Universitas Brawijaya, terutama di Fakultas Vokasi. Iya. Itu sih. Jadi gimana? Iya. Keren banget ya Iya. ternyata tahun ini. Iya. Kalau dari aku sih aku ngerasa senang dan bangga gitu kan dengan kepanitiaan dan apa ya yang mungkin sesuatu yang dibawa oleh teman-teman panitia PKK Maba gitu kan, banyak hal baru. Dan pun sekarang dari vokasi sendiri juga banyak gitu loh fasilitas-fasilitas baru, contohnya nih VIP -nya. Keren ya. Hal yang baru, hal yang mungkin sebelumnya nggak ada jadi ada. Jadi kita tuh mungkin dari teman-teman maba yang
menjadikan vokasi ini pilihan kesekian gitu kan. Betul. Kalian nggak perlu menyesal nih. Iya. Seharusnya nggak menyesal sih, karena kita dari mahasiswa, dari pihak dosen pun juga berusaha memaksimalkan baik dari fasilitas, explore akademik maupun non akademiknya gitu. Kita untuk segi itu sih kita sama-sama berusaha untuk memaksimalkan ya gitu sih. Iya. Jadi nggak perlu disesali apapun yang udah diterima ya, atau mungkin kayak para maba pastinya aduh kok keterimanya di sini ya, padahal kalian di sini nantinya bakal mengenal banyak hal baru, Banyak banyak banget yang udah di-upgrade juga di fakultas kita kan ya. Bener. Karena tidak seburuk itu sebenarnya. Iya. Bahkan kalau misalnya kalian bisa nyemplung lebih dalam lagi, mungkin kalian akan dapetin sisi positif dari organisasi ataupun dari Universitas Brawijaya. Karena di sini juga para dosen dan para mahasiswanya sangat terbuka untuk kita dapat memberi aspirasi dan memberi prestasi untuk fakultas vokasi. Gitu sih. Minum dulu mungkin, haus nggak sih? Boleh ya. Minumnya dari UB Fresh nih ya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi maba itu harus benar-benar siap mental, siap apapun keputusannya sesuai dengan slogannya UB, mendidik dan mendadak ya. Baik, terima kasih pada narasumber kita Kak Aish dan Kak Gusti. Terima kasih kembali. Terima kasih. Jasmine. Terima kasih juga. Terima kasih. Senang juga ya Iya. diundang ke sini. Soalnya baru pertama kali di sini. Iya, punya pengalaman baru dari Iya. fasilitas yang udah di-upgrade juga nih. Iya, bener. Baik, saya selaku host mengakhiri podcast ini. Terima kasih semuanya. Saya Dadah. Iko, dadah. See you, Maba.